Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 176-180. Bab 176. Kebohongan Sang Ratu, keintiman yang tak diucapkan, dan invasi dari langit kelam. Mentari fuchsia perlahan naik dari balik menara kristal Virela, mewarnai langit dengan semburat ungu muda yang lembut. Namun di dalam istana, suasana pagi tidaklah seindah cahaya luar. Langkah kaki Axel terdengar cepat menyusuri lorong istana. Napasnya belum teratur. Ia bahkan nyaris menabrak dua pengawal yang baru saja hendak memasuki kamar ratu. "Lord Axel, kau?" tanya Nareta, curiga. Axel hanya mengangguk singkat. "Maaf. Aku harus kembali ke Prime. Segera." Ia melesat pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Marina dan Nareta saling melirik, lalu mendorong pintu kamar ratu yang tak dikunci, dan mendapati pemandangan yang membuat keduanya membeku. Ratu Lira berdiri di depan meja rias, rambutnya masih basah, tubuh bagian atasnya hanya diselimuti kain tipis. Aroma sabun bunga melayang samar di udara. "Ratu, apa yang terjadi semalam?" tanya Marina, datar namun tajam. Lira menoleh. Tatapannya tenang. Bukannya menjelaskan, ia justru menarik napas, dan berkata tanpa ragu. "Axel telah menyetubuhiku. Dan aku menikmati setiap sentuhannya." Kedua pengawal itu membelalak. "Apa, maksudmu?" bisik Nareta, nyaris tak percaya. "Dia pria pertama yang membuatku merasa hidup, sebagai wanita," bisik Lira, menunduk. "Aku tahu ini melanggar segalanya. Tapi tadi malam, aku bukan ratu, aku hanya Lira." Marina mengepalkan tangan. Nareta memalingkan wajah, menahan gejolak di dadanya. "Kau, pengkhianat darah suci," desis Marina sebelum melangkah keluar. Nareta mengikutinya diam-diam, namun sorot matanya menyimpan badai. Di Aolenric Clarion Prime, pagi terasa ganjil. Olivia membuka mata terlebih dahulu. Ia masih berada dalam pelukan Catherine, tubuh mereka terbungkus selimut hangat. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Beberapa menit berlalu. Catherine perlahan membuka mata. Pandangan mereka bertemu. Tak ada senyum. Tak ada penyesalan. Olivia perlahan bangkit. Namun saat hendak turun dari ranjang, tangan Catherine menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi," bisiknya. Olivia menoleh. "Diam." Mereka kembali saling mendekat. Tak membahas apa yang terjadi semalam. Namun pagi itu, kembali dilanjutkan dengan keintiman yang lembut, sunyi, dan tanpa penjelasan. Karena memang tak perlu penjelasan, mereka hanya saling butuh. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di luar atmosfer Virela, langit fuchsia perlahan menghitam. Kabut kelabu menebar dari cakrawala, disusul suara geraman mesin perang dari dimensi gelap. Ratusan kapal tempur logam hitam menembus langit, berbaris dalam formasi maut. Di pusat armada, berdiri satu sosok mengerikan, bertubuh setengah baja, setengah daging berlendir, dengan tanduk patah dan sayap serangga menganga. "Lord Karkarot," gumam Komandan Virela dari menara pantau, wajahnya memucat. Alarm dibunyikan. Marina dan Nareta, masih berselimut emosi, tak punya pilihan selain memimpin perlawanan. Sistem pertahanan Virela diaktifkan. Ratusan petarung perempuan dari 5 kota spiral dikerahkan. Zira energi menyala ungu, senjata kristal ditarik. Tapi, pertempuran pertama itu berubah menjadi pembantaian. Makhluk-makhluk ruga melesat seperti belatung bersayap, tombak energi mereka menembus perisai Virela seolah hanya kertas basah. Ledakan mengguncang langit. Tubuh-tubuh petarung perempuan berjatuhan. Darah ungu membasahi udara. Langit Virela berubah menjadi lukisan penderitaan. Di Aolenric Clarion Prime, Axel tiba dan segera mengaktifkan sistem tempur penuh. Di layar hologram, pasukan Kruga telah mulai mendarat, menuju lembah sentral Virela. Semua segera berkumpul. Bagi jadi 4 tim. Catherine, Lilian, Evelyn, Ravina, kalian pimpin masing-masing arah. Teriak Axel. Yang lain, ikuti mereka. Jika kita tidak bertindak sekarang, Virela akan jatuh. Di pusat istana, alarm terus meraung. Ratu Lira berdiri tegak dengan jubah perangnya yang berkilau perak dan ungu. Wajahnya dingin, namun suaranya lirih. "Pada akhirnya, hari ini harus tiba. Semoga setelah ini, kalian semua sadar bahwa kita sudah terlalu lama berada di jalan yang salah." Lira masih berdiri di balkon tinggi. Tubuhnya telah terbalut zirah pertempuran. Rambutnya mengepul tertiup angin, mata peraknya menatap jauh ke medan perang. Namun gemuruh yang ia rasakan, bukan hanya karena perang. Di dalam dadanya, cinta mulai tumbuh. Manis, menyakitkan, dan sangat menakutkan. Karena ia tahu, cinta itu datang di saat yang paling mustahil. Dan sebentar lagi, ia harus memilih. Bab 177. Detak jantung sang penjaga waktu dan jeritan cinta dari medan berdarah. Pertarungan sengit berlangsung selama 2 hari penuh. Langit Virela yang dahulu bersinar fuchsia kini gelap diselimuti kabut perang, penuh bau logam dan darah.
Ledakan demi ledakan mengguncang lembah, dan tubuh-tubuh para petarung wanita mulai berserakan di antara reruntuhan kristal. Namun sebelum matahari hari ketiga sempat terbit, kondisi pasukan Virela mulai melemah. Perisai pertahanan retak, moral menurun, dan jumlah petarung yang tersisa makin menipis. Mereka hampir kalah. Titik. Marina dan Nareta bertahan di sisi barat kota, tubuh mereka penuh luka bakar dan goresan tombak tajam. Zirah kristal mereka nyaris hancur, tapi mata mereka tetap menyala, meski gemetar. Di depan mereka berdiri salah satu jenderal pasukan Kruga, makhluk bersisik hitam, setengah serangga, bertaring panjang dengan mata merah menyala. Suaranya dingin, jijik, dan kejam. Manusia lemah, dengusnya. Aku telah memakan daging panggang Calveron, aku juga memakan bangkai Layla dan bayi dalam perutnya. Tidak seperti kalian yang punya pikiran jahat ingin memisahkan keluarga mereka, aku justru menyatukan keluarga itu dalam perutku. Kata-katanya seperti racun. Menusuk. Membakar amarah dan kehancuran dalam satu kalimat keji. Marina dan Nareta tak bisa bergerak. Kekuatan mereka terkuras. Satu serangan lagi saja, dan tubuh mereka akan hancur total. Namun saat jenderal itu melompat, tombaknya mengarah ke jantung Marina dan Nareta. Sosok Lira melesat dari langit. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai kakak. Zirah tempurnya robek di beberapa bagian, rambutnya berantakan oleh angin ledakan. Tapi matanya, mata seorang wanita yang telah menemukan alasan untuk mencintai dan melindungi, bersinar lebih terang dari siapapun di langit perang itu. Tubuhnya menjadi tameng. Ia menangkis serangan itu dengan sayap kristalnya sendiri. Darah menetes. Napasnya sesak. Tapi ia berdiri tegak. Kalau aku mati hari ini, ucap Lira lirih, sambil memeluk kedua adiknya, aku ingin kau tahu, Axel, aku mencintaimu. Aku ingin menjadi istrimu. Aku ingin kau membawaku bertualang ke semua planet dan galaksi di seluruh kosmik, bukan sebagai ratu, tapi sebagai wanita yang mencintai pria satu-satunya dalam hidupnya. Suasana perang mendadak senyap. Kata-kata itu menggetarkan medan. Seluruh petarung Virela yang masih sadar tertegun. Para pengawal yang selama ini setia pada dogma darah suci, saling berpandangan, bingung. Marina menatap kakaknya dengan mata terbuka lebar. Nareta tak bisa berkata-kata. Apa, yang baru saja dia katakan? Bisik seorang petarung di belakang. Lira berdiri, tubuhnya gemetar, namun wajahnya tenang. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi ia tersenyum. Aku lelah hidup dalam kebohongan. Aku ingin hidup, sebagai wanita. Namun pada saat yang sama, di sisi lain medan perang. Sebuah ledakan besar mengguncang sisi timur kota. Di antara reruntuhan kristal, Catherine roboh, tubuhnya terbanting ke tanah. Luka di sisi perutnya menganga. Darah membasahi kain perangnya. Kakak Cat. Teriak Evelyn dari kejauhan, tapi dia masih terjebak dalam duel dengan satu jenderal Kruga lain. Axel yang melihat dari layar tak bisa langsung menolong, posisi terlalu jauh. Dan Olivia. Olivia berlari. Ia melesat di antara puing-puing, rambutnya terurai liar, napasnya berat. Kakak Catherine. Teriaknya, dan saat tiba di sisi tubuh mantan gurunya, yang sudah seperti kakaknya dan kini bahkan. Olivia berlutut, memeluk erat tubuh Catherine. Jangan tinggalkan aku. Sayang, aku tidak akan mati, ini hanya luka yang sedikit dalam. Catherine memaksakan senyum. Olivia menggenggam tangan Catherine. Tapi tubuhnya gemetar. Dan saat ia menunduk, bulir air mata jatuh ke pipi Catherine. Aku tak peduli kita sama-sama wanita. Aku tak peduli siapa kita. Tapi aku tahu, aku tak bisa hidup kalau kehilanganmu. Detik itu juga, waktu seolah berhenti. Langit retak. Udara bergetar. Dan denyut kosmik tiba-tiba mengalir liar dari tubuh Olivia. Hologram jam raksasa muncul di belakang punggungnya, berdetak mundur, melintasi dimensi waktu. Rambut Olivia berkibar. Matanya bersinar emas kebiruan. Dari telapak tangannya, energi tak kasat mata mengalir, menembus luka Catherine, memperlambat aliran darah, mempercepat generasi sel, memutar balik waktu luka dalam radius 1 meter. Catherine menatap Olivia, nyaris tak percaya. Olivia, kau. Aku tak akan biarkan siapapun menyentuhmu lagi. Tidak di masa lalu, tidak di masa depan, karena aku mencintaimu kakak. Dan di langit. Chrono Nexus Heart. Telah terbangun sepenuhnya. Bab 178. Awakening Olivia, pemutar balik waktu yang menyembuhkan, amarah sang suami dan awal kehancuran Kruga. Langit Virela retak seperti kaca pecah. Denyut waktu memancar dari tubuh Olivia, dan perlahan membalikkan sejarah. Satu demi satu prajurit wanita yang sebelumnya tumbang membuka mata. Tubuh mereka yang sobek, terbakar, dan tercabik, disatukan kembali oleh kekuatan yang tak terlihat. Tulang-tulang menyatu. Jantung kembali berdetak. Napas kembali mengalir. Aliran waktu terbalik dalam radius puluhan meter di sekelilingnya. Di langit, cahaya kemasan kebiruan menyala dari punggung Olivia, membentuk bayangan jam pasir raksasa yang berdetak mundur. Olivia melayang di tengah pusaran cahaya. Rambutnya berkibar liar. Matanya menyala seperti matahari kembar di tengah badai. Namun cahaya biru tua di tubuhnya mulai berubah. Pecah perlahan.
Digantikan oleh aura ungu pekat yang berdenyut seperti nadi alam semesta. Udara di sekitarnya menjadi berat. Waktu mendadak padat. Tubuhnya bersinar, dan tingkat kekuatannya melonjak jauh di atas batas sebelumnya. Dia telah terbangun sepenuhnya. Ayo bangkit, bisiknya lirih. Perang ini belum selesai. Virela belum kalah. Titik. Di sisi barat medan, Catherine yang terluka berdiri kembali. Darah sudah berhenti mengalir dari bahunya. Olivia menghampirinya, diikuti oleh Vania yang mengangkat tangannya ke langit. Cahaya lembut menyebar dari telapak gadis itu, membentuk pelindung berbentuk kelopak bercahaya. Mereka saling berpandangan. Tak perlu kata-kata. Ketiganya melayang, membentuk formasi segitiga di atas medan. Gravitasi. Waktu. Harapan. Cahaya ungu meledak dari titik tengah mereka. Tanah yang porak-poranda seketika menjadi sunyi. Di dalam cahaya itu, tubuh-tubuh yang terluka mulai sembuh. Jiwa yang nyaris hancur mulai pulih. Mereka yang telah kehilangan semangat, kini menatap langit dengan harapan baru. Titik. Sementara itu, di sisi timur, Lilian menahan hujan ledakan plasma dari makhluk Ruga. Di sisinya, Caitlin menciptakan lapisan es di udara, menahan tembakan bertubi-tubi. Nefertari, tubuhnya dikelilingi pusaran api, menunggu saat yang tepat. Lakukan sekarang, seru Lilian. Ketiganya melesat ke langit. Lilian mengangkat tangannya, meledakkan cahaya murni dari inti tubuhnya. Es membentuk kelopak tajam yang menyilaukan, dan api dari Nefertari melingkupi semuanya dengan pijaran merah kemasan. Sebuah bunga raksasa terbentuk di langit, terbuka perlahan, lalu meledak. Cahaya, api, dan es menyapu puluhan ribu makhluk Ruga. Mereka membeku, terbakar, lalu hancur menjadi abu. Langit timur berubah terang. Titik. Di utara, Evelyn bergerak cepat bersama Mia dan Namira. Kabut ungu menyelimuti seluruh medan, membingungkan pasukan musuh. Mia memanipulasi ilusi hingga seluruh medan menjadi labirin tak nyata. Namira menciptakan kubah pelindung dari logam cair yang memantulkan semua serangan. Evelyn mengangkat tangannya. Udara di sekitarnya runtuh. Sebuah pusaran kegelapan terbentuk, menelan apapun yang tersentuh. Ratusan makhluk Ruga tersedot tanpa suara. Mereka lenyap tanpa sempat menjerit. Titik. Di selatan, Ravina menari di udara, menebaskan kilatan petir dari ujung tombaknya. Mila menciptakan gelombang bunyi mematikan yang menghancurkan formasi musuh, sementara Laksia mengendalikan akar-akar raksasa yang menyergap dari dalam tanah. Suara, listrik, dan tumbuhan, menjadi simfoni kematian. Tanah bergetar hebat. Ratusan musuh terpental dan tersambar secara bersamaan. Sektor selatan pun dibersihkan. Titik. Di pusat semua itu, Lyra masih berdiri. Tubuhnya goyah. Luka di dadanya semakin parah. Jenderal Kruga berdiri di depannya, mengangkat tombak berduri, siap mengakhiri hidup sang ratu. Namun sebelum senjata itu sempat bergerak, sesuatu melintas. Serak. Kepala sang jenderal tergelincir dan jatuh ke tanah. Darah menyembur. Tubuhnya hancur seketika. Seseorang berdiri di belakangnya. Satu tangan disaku. Satu tangan lagi mengepalkan sisa debu dari gerakan barusan. Axel Skies. Matanya menatap mayat yang tergeletak seperti debu jalanan. Dasar serangga hama sialan, suaranya pelan, datar. Kau tidak dengar. Dia sudah mengakui dirinya sebagai istriku. Langit mendadak sunyi. Aura dari tubuh Axel menyebar seperti tekanan dari dimensi yang lebih tinggi. Waktu melambat. Udara menjadi padat. Seluruh makhluk Ruga dalam radius 5 km terdiam. Dan kau masih berani menyentuhnya. Ia melangkah maju. Suara dentuman keras terdengar hanya dari gerakan kecil itu. Tanah bergetar. Angin runtuh. Hari ini, aku pastikan, seluruh planet Kruga akan tahu siapa aku. Matanya menyala, bersinar biru kemasan. Aku Axel Skies. Titik. Dan malam itu, langit menyaksikan dimulainya kehancuran. Bukan dari perang. Tapi dari murka seorang suami. Bab 179. 13 cahaya di langit, negosiasi yang dipaksakan, kemunculan Ratu Layla. Langit Virela tak lagi kelam. Setelah 2 hari diliputi asap, darah, dan ledakan, kini cahaya mulai menyusup dari segala arah. Bukan cahaya mentari. Tapi cahaya dari para wanita yang terbang di langit perang, istri-istri Axel Skies. Mereka berdiri di 4 penjuru medan. 4 poros. 4 cahaya. Masing-masing memimpin segerombolan pasukan kecil petarung Virela yang sebelumnya nyaris putus harapan. Ledakan demi ledakan kini justru berasal dari arah Kruga. Pertahanan mereka runtuh satu demi satu. Formasi terpecah. Jalur suplai hancur. Senjata berat mereka dibungkam. Dan di atas semua itu, satu kenyataan mulai menamparkan kesadaran seluruh penduduk Virela. 12 gadis itu, kekuatan mereka, setara dengan ratu kita, ucap seorang prajurit wanita dengan suara gemetar, matanya membulat penuh takjub dan takut. 4 dari mereka, bahkan berada di level 7, bisik seorang komandan wanita dengan suara tercekat. Nona Lilian, dia bahkan telah mencapai level 8, sahut seorang petarung lain sambil menatap langit dengan mata terbuka lebar. Tak ada yang menyangka. Selama ini mereka mengira hanya Ratu Lyra yang memiliki kekuatan sebesar itu. Hanya wanita yang menolak cinta, menolak pria,
menolak kelemahan, yang layak disebut kuat. Tapi kini, 12 istri Axel berdiri bagaikan dewi tempur dari berbagai penjuru elemen. Dan mereka, menerima cinta. Mereka tidak menyangkal kehadiran pria. Mereka tidak menyangkal kelembutan. Justru karena itulah, mereka lebih utuh, lebih sempurna, lebih kuat. Gemetar mulai merambat di hati para bangsawan wanita. Para tetua yang selama ini menjaga dogma kesucian darah merasa tanah di bawah mereka bergetar. Tatanan Virela, mulai berguncang. Bukan karena perang. Tapi karena kebenaran yang tak bisa dibantah. Titik. Sementara langit dipenuhi cahaya kemenangan, dari kejauhan sebuah bayangan hitam mulai menembus atmosfer. Sebuah pesawat raksasa berbentuk laba-laba hitam turun dari orbit. Cahayanya menghapus senja. Tubuhnya merambat seperti kutukan. Dan dari dalamnya, suara dentuman logam menggema seperti ketukan palu takdir. Langkah demi langkah, suara itu semakin dekat. Lord Karkarot muncul di gerbang utama kapal. Tubuhnya menjulang, kulitnya keras hitam mengilap. 6 tanduk melengkung di kepalanya berdenyut seperti sulur iblis. Di punggungnya, 2 sayap tajam mengembang seperti perintah kematian. Tapi bukan itu yang membuat seluruh pasukan Virela membeku. Di kedua sisi Karkarot, berdiri 2 bayangan yang selama ini mereka kira telah mati. Calveron dan Ratu Layla. Di belakang mereka, gadis kecil dengan wajah yang sangat mirip dengan Layla berdiri dengan tangan terikat seperti kedua orang tuanya. Dia adalah sang putri, Ervina. Putri Calveron dan Ratu Layla. Layla diseret dengan rantai plasma di kedua pergelangan tangannya. Rambut peraknya kusut. Jubah merah kerajaannya kini sobek dan dipenuhi darah. Tapi matanya, mata ratu yang telah jatuh namun belum menyerah, masih menyala merah terang seperti bara yang tertinggal di ujung dunia. Di sisinya, berdiri seorang anak perempuan, Ervina, pewaris sah tahta Virela, anak berdarah murni campuran Calveron dan Layla. Usianya baru 10 tahun, tapi sorot matanya memantulkan 2 hal, ketakutan, dan harga diri. Bahkan dalam rantai, ia tetap berdiri tegak, seolah mewarisi keberanian ibunya. Calveron tersenyum pada Axel, yang berdiri tepat di depan Lyra. Detik itu juga, seluruh prajurit Virela tak lagi merasa menang. Sebuah luka lama terbuka kembali. Layla yang dulu adalah simbol kebanggaan, kini dijadikan tawanan dan mungkin akan jadi alat tawar. Ervina yang selama ini dianggap bayi yang tak pernah lahir, justru muncul dalam belenggu rantai musuh. Begitu juga, pria yang selama ini dibenci oleh semua orang di Virela, ia muncul bersama dengan istri dan anaknya. Meski tubuh mereka terbelenggu, namun sorot mata mereka masih menyala. Seperti nyala lilin yang tak bisa padam, bahkan saat diterpa badai kehinaan. Langkah Lord Karkarot berhenti di tepi landasan pesawat. Suara beratnya menggema, diperkuat oleh menara suara pesawat tempur. Wahai para wanita Virela, aku bawakan untuk kalian 3 hadiah kecil jiwa yang paling kalian agungkan. Sang calon ratu, suaminya Calveron, dan sang penerus darah mereka yang cantik dan teguh, seangkuh ibunya. Mereka tetap hidup, hanya untuk hari ini. Ia mengangkat rantai Layla. Layla memalingkan wajah. Tak bicara sepatah kata pun. Tapi air mata perlahan menetes dari sudut matanya. Inilah penawarannya. Serahkan planet kalian. Biarkan bangsa kami tinggal, hidup, dan berkembang di tanah kalian. Sebagai gantinya, kami akan melepaskan mereka. Bahkan kalian semua. Kalian boleh pergi hidup-hidup, dan membangun kembali peradaban kalian di tempat lain. Namun bila menolak, Karkarot menoleh. Sebilah pedang bermata plasma muncul dari lengannya. Ia menunjukkannya ke leher Ervina. Darah anak ini, darah pewaris tahta kalian, akan menjadi tetesan pertama dari genosida kalian semua. Suara itu mengguncang. Tanah yang tadinya berguncang oleh semangat, kini kembali bergetar oleh ketakutan. Olivia menatap dari kejauhan. Tubuhnya gemetar. Lilian menurunkan tangannya. Evelyn memalingkan wajah. Ravina mengepalkan tombaknya. Di puncak reruntuhan, Lyra berdiri sendirian. Tatapannya kosong menatap ke bawah. Ke arah wanita yang dulu pernah menjadi sosok yang sangat ia kagumi, dan anak yang seharusnya menjadi penerusnya. Dalam hati kecil Lyra, ia tahu, masanya sebagai pemimpin akan segera berakhir. Karena tahta sejati tidak diwariskan dari darah. Tapi dari siapa yang bersedia mengorbankan segalanya demi dunia ini. Langkah berat terdengar mendekat. Seseorang menaiki reruntuhan, berdiri di samping Lyra. Axel Skies. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi matanya penuh jawaban. Cinta tak bisa ditukar dengan ancaman, ucap Axel pelan, namun setiap katanya menggema seperti hukum dari langit. Dan saat itu, langit kembali menyala. Bukan karena perang. Tapi karena harapan yang memilih untuk melawan. Bab 180. Lawakan Sang Raja, peringatan dan kisah tentang pertarungan dengan kekuatan 1/100. Langit sudah terbuka. Tapi yang datang bukan penyelamat. Melainkan, pertanyaan besar. Kenapa, pria itu masih bisa senyum? Padahal di hadapannya berdiri sosok yang menjadi ketakutan seluruh galaksi, Lord Karkarot, pemimpin pasukan Kruga, sang penguasa kutukan, iblis berdarah baja dari inti bintang Karvak. Dan Axel Skies. Ia malah duduk di atas puing reruntuhan, dengan satu kaki menggantung, tangan menyangga dagu, dan ekspresi seolah sedang menunggu minuman dingin di warung makan. Aku tahu ekspresi itu, bisik Evelyn sambil menghela napas.
Itu ekspresi kalau dia mau main-main. Titik titik titik. Lord Karkarot berjalan mendekat, suara kakinya seperti palu kehancuran. Aura kematian meledak dari tubuhnya. Terlalu banyak yang menghalangiku hari ini, desisnya. Axel menengadah pelan. Kalimat itu seperti pernah kudengar. Ah ya. Mirip perkataan Jarbon, jenderal nomor 2 dari Vargas 8 dulu. Semua istri Axel melirik, beberapa tersenyum geli. Olivia menutup mulut menahan tawa. Lilian hanya berkata, jangan-jangan dia akan ceramah lagi. Axel bangkit, membentangkan kedua tangan. Namaku Axel Skies. Aku tidak suka ikut campur, tapi kalau urusannya soal istri, calon istriku yang cantik ini dan rumah indahnya, iya, mana mungkin aku diam aja. Kata Axel main-main, ia bahkan sempat-sempatnya mencubit pipi mulus Lira, hingga gadis itu tersipu. Langkah Lord Karkarot terhenti sejenak. Kau siapa? Pernah dengar nama Jarbon? Tanya Axel. Dia dulu memamerkan pedang yang dibawanya di sepanku, dengan sombong dan congkak, lalu, kau tahu. Kepalanya menggelinding di tanah sebelum sempat menyerangku. Itu, kau. Yap. Saat itu aku cuma pakai 1/10 kekuatanku, jawab Axel sambil tersenyum geli. Pedangnya bagus. Sayang pemiliknya sedikit keras kepala. Titik titik titik. Di atas reruntuhan, para petarung Virela mulai bergumam. Jarbon. Itu, legenda dari Vargas 8. Ditebas hanya dengan satu gerakan. Salah satu prajurit berbisik, dan itu baru 1/10 kekuatan. Titik titik titik. Axel melangkah maju satu kali. Tanah retak. Aura bercahaya muncul seperti lapisan bintang tipis mengelilinginya. Ia menoleh pada Karkarot. Kalau kau ingin yang lebih keras kepala dari Jarbon, mungkin aku akan pakai 1/100 saja. Tawa pecah dari pasukan Kruga. 1/100. Teriak salah satu jenderal serangga. Gila kau. Kau pikir ini main-main. Tapi suara Axel tetap datar. Lord Lavarian, apa kalian tahu siapa dia? Dia juga berbicara persis seperti itu dulu. Katanya aku tidak akan mampu melawan dia bahkan dengan seluruh kekuatanku. Dan, ya, sekarang dia sudah jadi penjual bunga di bumi. Buff. Tawa prajurit Kruga terhenti. Lira memicingkan mata. Dia serius. Olivia menjawab, sayangnya, iya. Titik titik titik. Lord Karkarot tertawa, tapi tawa itu perlahan berubah menjadi geraman. Cukup ocehanmu. Ayo bertarung. Axel menghela napas panjang. Yah, padahal aku belum selesai cerita soal Lord Red Lavarian. Tapi sudahlah. Ia mengangkat satu tangan. Satu jentikan jari. Blar. Gelombang cahaya melesat, menciptakan lubang raksasa di tengah barisan pasukan Kruga. Ratusan prajurit hancur tanpa sempat menjerit. Itu, hanya aura awal. Seorang jenderal Kruga melompat ke depan, menghantam Axel. Mati kau. Krak. Axel tidak menghindar, ia menangkap pukulan itu, dengan langkah malas ia maju. Lalu, buff, brak, tubuh jenderal itu terlempar. Ditendang ke langit, seperti bola kertas yang dilempar ke atas. Axel mengangkat jari telunjuknya, lalu menjentikkan jari, dan boom! Tubuh jenderal itu berubah menjadi kepulan asap hitam. Karkarot langsung terpaku di udara. Kalau kalian masih bersikeras, percaya atau tidak, dalam satu kedipan mata, aku bisa merubah seluruh planet Kruga menjadi debu, kau mau coba? Duar. Petir turun. Tanpa gerakan. Tanpa mantra. Menyambar tepat di depan Karkarot, membuat kakinya gemetar hebat. Titik titik titik. Para istri Axel kini hanya menatap, tak tahu harus bangga atau pasrah. Catherine menghela napas, dia lagi-lagi pakai gaya sok tenang itu. Evelyn tersenyum tipis. Tapi selalu berhasil, menyelamatkan kita. Lilian mendekat ke sisi Axel dan berkata lembut, sayang, boleh kita ikut bertarung. Axel menoleh dan tertawa, nggak usah. Ini kan baru 1/100. Lalu ia menatap ke langit, dan mengangkat satu tangan lagi. 1%. Atau aku tutup mata sepenuhnya. Mau yang mana? Titik titik titik. Langit mulai terbakar. Dan seluruh Kruga tahu. Hari ini mereka bukan melawan Virela. Mereka melawan dan ditekan oleh satu orang saja, Axel Skies. Axel bersenandung pelan sambil melangkah mendekati Karkarot. Lord Lavarian juga dulu sangat sombong, hampir mirip denganmu. Tapi, yah, sekarang dia jual bunga di bumi, kau yakin mau terus sombong? Kaki Karkarot makin gemetar. Tawa sebagian pasukan Virela pecah, tapi dua orang wanita tak ikut tertawa. Ravina, si putri petir, mengepalkan tangannya. Tubuhnya bergetar pelan. Mata merahnya berkedip sekali, sebelum ia memalingkan wajah dan bergumam. Ayah memang keras kepala waktu itu. Tapi siapa sangka, dia malah menikahkan aku dengan si tukang pamer ini. Nefertari, sang Dewi Api, hanya menghela napas panjang sambil menatap Axel tajam. Kau memukul ayahku dengan 1/100 kekuatan. Cek, dan aku malah jatuh cinta padamu setelahnya. Pantas saja dia suruh aku ikut kamu. Ravina melirik Nefertari. Ayah kita menyerah pas diserang, dia malah minta Axel tinggal di rumah. Dunia ini aneh. Nefertari mengangguk pelan. Tapi, ya, kita semua tahu satu hal. Mereka berdua mengucapkannya bersamaan. Dia, memang pantas jadi suami kita.
Catherine di kejauhan mendecak, aduh romantisnya toksik banget. Olivia tertawa, tapi bener juga sih. Dan saat Axel menoleh ke mereka, Ravina hanya memberi isyarat dua jari, seperti mata yang memperhatikan. Lanjutkan leluconmu, suamiku. Tapi kalau kau kalah, aku yang akan menghukummu. Axel menjawab santai. Kalau aku kalah, berarti bukan aku yang sedang bertarung. Titik titik titik. Langit kembali bergemuruh. Kini bukan cuma karena kekuatan. Tapi karena kehadiran seluruh hati yang berdiri bersamanya. Bersambung.